Ya, pemirsa, untuk mengetahui update terkini di Istana Kepresidenan, kita langsung bergabung dengan rekan Glenn Joshua dan juru kamera Tommy Pribadi dan Rangga Samudra. Iya, Glenn, apa yang disampaikan atau pesan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan vaksinasi COVID-19 perdana hari ini? Ada dua pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah dirinya menjadi orang pertama yang menerima dosis Sinovac vaksin COVID-19 di Istana Kepresidenan Jakarta pada pagi hari tadi. Presiden Jokowi mengatakan bahwa vaksin ini sangat penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 karena vaksin ini sudah teruji dapat bisa memberikan perlindungan terhadap keluarga Indonesia. Selain itu juga diharapkan dengan proses vaksinasi yang akan segera dimulai setelah Presiden menerima vaksinasi pertama, diharapkan dapat bisa membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang memang menjadi agenda dari pemerintah pada tahun 2021 ini. Yang kedua, tadi Presiden mengatakan bahwa meskipun proses vaksinasi ini akan segera dilakukan, namun penerapan protokol kesehatan secara ketat dan juga disiplin harus tetap dilakukan oleh masyarakat. Presiden mengajak seluruh warga untuk disiplin dalam memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan agar keduanya ini, proses vaksinasi dan juga penerapan protokol kesehatan dapat bisa berjalan beriringan sehingga pemerintah dapat bisa lebih mudah dalam mengontrol penularan COVID-19 di Indonesia. Untuk selengkapnya kita ikuti bersama bagaimana pernyataan dari Presiden Joko Widodo setelah menerima vaksin pertama Sinovac COVID-19. Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini, nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat, emergency use authorization dari BPOM, dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Terakhir, meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari. Tadi Presiden Joko Widodo menerima vaksin pertama COVID-19 pada pukul 9:42 waktu Indonesia bagian Barat. Dan jika saya boleh menjelaskan sedikit terkait dengan prosedur dari penyuntikan vaksin kepada Presiden. Tadi pertama Presiden melalui 4 tahap. Yang pertama tadi Presiden dilakukan pendataan terlebih dahulu di meja pertama, lalu dilanjutkan di meja kedua, Presiden mengikuti pengecekan kesehatan, seperti tadi pengecekan suhu tubuh dan juga tekanan darah, di mana suhu tubuh dari Presiden tadi ada di angka 36,3 derajat Celcius, dan juga tekanan darah berada di angka 130,67. Memang ini sangat penting karena memang menjadi salah satu prosedur dari calon penerima vaksin COVID-19. Dan tadi Presiden juga mengaku dirinya ditanyakan apakah pernah terjangkit virus COVID-19 ataupun memiliki penyakit seperti penyakit ginjal maupun penyakit jantung. Dan setelah semuanya itu dapat terpenuhi, Presiden tadi diarahkan untuk bisa ke meja selanjutnya, yaitu proses utamanya, yaitu proses penyuntikan vaksinasi, di mana proses tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua Dokter Kepresidenan, Profesor Dr. Abdul Muthalib, dan tadi berlangsung kurang lebih 1 menit selama proses vaksinasi. Setelah itu Presiden diminta untuk menunggu 30 menit
agar tim dari kesehatan dapat bisa memantau apakah ada efek samping yang diberikan vaksin kepada tubuh dari Presiden Jokowi. Sementara itu tadi sebelum vaksinasi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengatakan bahwa vaksin ini sangat penting. Selain untuk melindungi masyarakat Indonesia, vaksin ini juga ditargetkan dapat bisa diberikan kepada 181 juta atau 70% dari populasi, sehingga diharapkan vaksin ini dapat bisa memberikan kekebalan imun bersama atau herd immunity kepada masyarakat Indonesia. Ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu tadi baik itu Ketua ID Muhammad Daeng Fakih, lalu juga Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz, dan juga sejumlah tokoh agama seperti PBNU dan juga Muhammadiyah secara kompak mengajak masyarakat baik itu dari pihak kepolisian, tentara, warga NU, warga Muhammadiyah, dan juga masyarakat lainnya, terutama perawat, untuk bisa ikut dalam vaksinasi dan juga mendukung program vaksinasi nasional. Rolando. Baik, Glenn. Selanjutnya selain Presiden Joko Widodo yang menerima vaksin tadi pukul 9.42 waktu Indonesia Barat, lalu selanjutnya ada siapa saja yang juga menerima vaksin di Istana, Glenn? Apakah para menteri juga vaksinasi hari ini atau seperti apa? Selain Jokowi, ada 22 orang yang tadi menerima suntikan vaksin dari tim kesehatan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Untuk menteri sendiri kami pantau tadi hanya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengikuti vaksinasi bersama dengan Presiden Joko Widodo. Dikarenakan menteri lainnya saat ini sedang dijadwalkan agenda vaksinasi oleh Kementerian Kesehatan, dan rencananya nanti para menteri akan divaksin secara bersamaan dengan pejabat eselon 1 seluruh kementerian. Sementara itu tadi memang penyuntikan dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama berjumlah 7 orang, terutama ataupun termasuk Presiden Jokowi. Dilanjutkan tadi ada Ketua ID dari Daeng Muhammad Fakih, lalu juga ada Sekjen MUI yang juga mewakili dari kaum Muhammadiyah, ada Amisyah Tabunan, dan juga tadi datang pengurus besar PBNU Kiai Ishom, dan juga tadi dilanjutkan Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto, dan juga Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz. Dan tadi yang menarik ada nama Raffi Ahmad sebagai perwakilan dari masyarakat dan juga anak muda yang ikut divaksin berbarengan satu fase dengan Presiden Jokowi. Selanjutnya di fase kedua ada tokoh-tokoh agama bersama dengan Menteri Kesehatan, perwakilan dari agama Muslim, agama Kristen, Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Selanjutnya di fase terakhir ada sejumlah kalangan yang ikut divaksin seperti Ketua BPOM, ada Ketua Kadin, dan juga ada apoteker, buruh, pedagang, dan juga ada sejumlah masyarakat lainnya. Diharapkan vaksinasi dapat bisa dilanjutkan esok di daerah-daerah, dan juga diharapkan 181 juta masyarakat Indonesia dapat bisa divaksin secara cepat sehingga mata rantai penularan COVID-19 bisa segera diputus oleh pemerintah. Demikian, Rolando. Baik, terima kasih Glenn atas informasi dari Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan Glenn Joshua dan juru kamera Tommy Pribadi dan Rangga Samudra langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta Pusat.